Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horror. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu. Gue sendiri mau mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan yang penuh suci ini, amal ibadah puasa, sedekah, baca Al-Quran, dan amalan-amalan lainnya diterima oleh Allah hendaknya. Amin ya robbal alamin. Maaf baru mengucapkannya sekarang karena video yang kemarin-kemarin itu syutingnya sebelum bulan Ramadan. Jadi baru sekarang ngucapinnya. Itu pun telat upload juga ya kan. Aduh, gue ini nggak apa-apa ya kawan-kawan. Pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa dimanapun kawan-kawan berada. Oke? Nah, kali ini kita membahas soal misteri hantu Sumiati yang katanya keberadaannya itu menggemparkan sekota Makassar dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi pada tahun 1990-an. Saat itu, orang-orang kerap kali menceritakan tentang penampakan demi penampakan dari hantu wanita ini. Jadi, seluruh penjuru kota Makassar dibuat gempar sama hantu ini. Lah, kok bisa? Penasaran? Makanya simak video ini baik-baik dan tonton video ini sampai habis, oke? Kita langsung masuk ke misterinya dulu. 3, 2, 1, cekidot. Ngomong-ngomong, kalau mendengar nama Sumiati, orang-orang menganggap cuma nama biasa gitu. Nggak ada keistimewaan di nama ini. Emang cuma nama biasa, tapi lain halnya orang Makassar. Bukan nama biasa dan nggak main-main. Nama ini ialah sesuatu yang banyak cerita lah. Tapi sayangnya bukan cerita atau kisah yang bagus, melainkan sebaliknya, alias menyeramkan. Katanya sih, setiap orang sana mendengar cerita Sumiati, maka selalu dirudung rasa kecemasan dan rasa ketakutan. Saking mengerikannya sosok si Sumiati ini. Lalu siapa sih sebenarnya sosok satu ini? Sumiati ini nama seseorang tapi di Makassar. Nama tersebut selalu dikait-kaitkan dengan sosok hantu yang menakutkan yang bisa dibilang paling legendaris di sana. Sumiati dikenal sebagai hantu jahat yang tak hanya menakut-nakuti satu daerah tertentu, tapi hampir seluruh daerah Makassar. Seperti yang dibilang tadi, wujudnya sendiri begitu seram. Saking menakutkannya nih ya, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata untuk menggambarkan sosoknya ini. Lazimnya hantu hanya akan menakut-nakuti daerah tertentu saja, alias terbatas teritorialnya. Misalnya hantu Casablanca, yang jelas atau yang pasti munculnya ya di situ-situ aja. Begitupun hantu si manis jembatan Ancol, yang sering muncul di sekitar jembatan itu doang gitu. Di mana terjadinya kecelakaan, di mana terjadinya tragedi, atau suatu kejadian lah di suatu tempat. Emang di tempat kejadian itu doang hantu-hantu ini sering muncul gitu. Namun, yang terjadi dengan Sumiati ini sangat lain. Tak seperti sosok hantu Casablanca atau si manis jembatan Ancol yang munculnya ya di situ-situ doang. Tapi Sumiati, sosok seram satu ini bisa muncul di seluruh daerah Makassar. Bukan hanya di kota Makassar doang dong, namun juga sampai ke pelosok-pelosok daerah Sulawesi Selatan. Hantu ini juga dikisahkan sering menampakkan wujudnya hampir setiap hari. Sudah ada banyak cerita tentang orang-orang yang dihantui Sumiati. Anehnya, orang-orang ini lokasinya begitu berjauhan. Misalkan nih ya, si A melihat Sumiati. Lalu 10 km lagi, si B juga melihat Sumiati gitu. Dari sini, orang-orang akhirnya berpendapat bahwa Sumiati bisa muncul dimanapun dia suka. Bisa dikatakan hantu dengan jelajah yang begitu luas. Adakah jelajah hantu yang lebih luas dari itu?
Sumiati sendiri sering diceritakan berwujud seperti hantu wanita pada umumnya. Penampakannya ya kira-kira mirip kuntilanak atau sundal bolong lah. Tapi Sumiati ini punya ciri khas yang berbeda. Ya, hal tersebut tak lain adalah bajunya yang bisa berganti-ganti warna sesuai moodnya. Ya, sama kayak bunglon lah. Kalau bunglon kan bisa warna-warni ya kan, warna tubuhnya itu. Tapi kalau Sumiati cuma ada dua warna baju yang dipakainya, yaitunya warna putih dan merah. Nah, ketika baju Sumiati warna putih, biasanya Sumiati akan bersikap baik dan lembut. Bahkan ia tak segan menolong orang-orang yang tersesat. Tapi kalau bajunya lagi berwarna merah, maka itu tandanya Sumiati marah dan dipercaya bahwa akan ada korban yang menjadi incarannya. Ketika seseorang didatangi Sumiati merah, maka nasibnya pasti benar-benar sial. Meskipun Sumiati bisa muncul di mana-mana, tapi dia ini paling sering menampakkan dirinya atau meneror orang-orang lah yang profesinya itu sebagai tukang becak atau supir angkot. Lah, kok gitu? Kenapa pula supir angkot sama tukang becak yang paling sering dihantui? Jawabannya ada di asal-usul Sumiati. 3, 2, 1, cekadoi. Teror hantu Sumiati tidak muncul begitu saja, melainkan ada cerita di baliknya. Sumiati dahulu kala dikisahkan sebagai seorang wanita cantik yang merantau ke kota Makassar. Nekatnya seorang diri tanpa pengawalan. Jadi dia sendiri yang pergi merantau gitu. Cewek lagi ya kan? Ya namanya orang merantau supaya gimana nih? Ekonomi keluarganya lebih membaik gitu. Kalau tidak ekonominya sendiri supaya lebih baik gitu kan. Pokoknya kalau merantau supaya lebih baik dalam meningkatkan ekonomi. Nah, awalnya berjalan cukup baik sampai akhirnya entah bagaimana ceritanya Sumiati dihadapkan nasib buruk. Nah, suatu malam di kota Makassar, Sumiati berjalan sendirian tuh. Tiba-tiba dia ini disekap oleh kawanan pemuda. Kebetulan nggak sengaja ketemu di jalan gitu. Suasana yang udah sangat sepi, sunyi. Emang kagak ada orang yang lewat. Sumiati pun tidak berdaya. Jangankan untuk melawan, untuk meminta tolong aja nggak bisa gitu. Susah gitu kan. Lalu dia ini diculik dan dibawa ke tempat aman. Lalu pada akhirnya maaf nih ya, dia ini diperkosa. Parahnya diperkosa secara bergilir. Karena kan mereka nggak sendirian gitu. Diperkosa secara bergilir oleh pemuda bejat itu. Nah, setelah diperkosa, para pemuda itu menyeret Sumiati secara paksa nih ya, naik ke atas mobil dan bergegas membawa Sumiati ke sebuah tempat untuk dibuang. Tempat yang mereka tuju itu hutan lindung Karaenta. Nah, pas saat perjalanan Sumiati ini masih hidup dan masih sadarkan diri lah gitu. Akhirnya dari situlah Sumiati ini tahu orang-orang yang perkosa dia ini berprofesi sebagai tukang becak dan supir angkot di Makassar. Nah, karena Sumiati nggak tahan lagi, masih dalam perjalanan nih ya, Sumiati ini mencoba melawan sekapan para pemuda itu. Hingga akhirnya salah seorang dari mereka tak sengaja membunuhnya. Sumiati kemudian dikuburkan seadanya di sebuah tempat. Tapi gue juga bingung di bagian sini, ada yang bilang mungkin emang jadi mereka kubur di hutan lindung Karaenta itu sih. Cuman di sini sih bingungnya gitu kan. Nah, itu makanya hantu Sumiati paling sering menghantui orang-orang yang berprofesi sebagai supir angkot dan tukang becak, yaitu untuk mencari para pelaku yang telah memperkosanya. Tapi gue sendiri juga dapat versi yang berbeda pula nih. Atau bisa dikatakan versi asal usulnya yang kedua gitu.
Entah kalian percaya yang mana. Menurut versi lain yang gue dapat, atau versi yang kedua ini, sehabis Sumiati diperkosa secara bergilir oleh para pemuda di malam itu, Sumiati ini masih hidup dan malangnya saat itu ia sama sekali tidak bisa mengidentifikasi si para pelaku. Ia hanya mengingat jika salah satu pelakunya berbaju merah. Cuma itu doang yang dia ingat. Lalu Sumiati ini sedih gitu kan, tersakiti banget gitu kan, dan merasa sangat terhina atas kejadian itu karena nggak tahan, stres gitu kan. Lalu pada akhirnya Sumiati ini bunuh diri karena tak sanggup menanggung malu ya kan. Dia bunuh diri dengan menggantungkan dirinya di sebuah jembatan yang berada di sekitar Fort Rotterdam. Sehabis bunuh diri itu, mayatnya ditemukan warga beberapa hari kemudian dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Pelamonia Makassar. Jadi mayatnya diurus di sana gitu kan. Masih ingat kalian yang aku bilang tadi, di antara pemuda yang memperkosa dia itu, dia mengingat di antara pemuda itu ada yang berpakaian baju merah yang juga ikut memperkosanya gitu kan. Nah, dari versi ini juga Sumiati ini juga mengincar atau menghantui cowok-cowok atau para pria yang mengenakan baju berwarna merah. Kalau yang versi pertama kan dia mengincar tukang becak sama supir angkot. Tapi kalau versi asal usulnya yang kedua ini, dia ini juga mengincar para pria yang mengenakan baju merah, apalagi di malam hari gitu kan. Bukan mengincar, tapi menghantui, oke? Pokoknya kalau ada pria yang pakai baju berwarna merah, apalagi malam ya kan, nanti bisa dihampiri sama sosok Sumiati ini, gitu. Jadi ada dua versi kisah, serah percaya yang mana. Yang pertama dia diperkosa lalu dibunuh, yang kedua dia diperkosa lalu dia sendiri bunuh diri. Nah, pokoknya dari cerita itu, sejak kematian Sumiati, terornya pun dimulai. Setelah beberapa waktu kematiannya, hantu Sumiati dikisahkan bangkit dari alam kubur dan ingin membalas perbuatan bejat yang diterimanya. Kisah tersebut dimulai sekitar tahun 90-an yang diawali dengan kisah penampakan hantu wanita di pohon beringin tua di salah satu kawasan hutan lindung di daerah Karaenta, Sulawesi Selatan. Nah, ceritanya pada saat itu ada seorang pelajar siswi yang tengah kerasukan oleh makhluk halus. Di tengah-tengah kesurupannya tersebut, siswi itu menunjuk-nunjuk ke dalam hutan lindung gitu. Karena warga ini ada yang penasaran, diceknya ya kan. Ternyata yang ditunjuk itu ialah sebuah pohon beringin yang besar. Tapi ada di antara warga ini yang melihat sosok wanita di pohon itu. Tapi orang yang melihat berpikir, ya palingan cuma halu ya kan. Tapi sejak kejadian inilah hantu Sumiati menteror warga sekota Makassar. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok kampung atau pelosok-pelosok daerah lah di Sulawesi Selatan ini. Nah, kawan-kawan masih ingat kan asal usul Sumiati versi kedua? Sehabis diperkosa, lalu dia ini bunuh diri ya kan? Dia kan bunuh diri di sebuah jembatan sekitar Fort Rotterdam. Lalu mayatnya dirawat, dimandikan di rumah sakit Pelamonia. Nah, di tempat-tempat itu pula lah hantu ini juga sangat sering menampakkan dirinya. Di jembatan itu, rumah sakit ya kan? Selain tempat-tempat itu, hantu ini juga suka menampakkan dirinya di Pantai Losari, Taman Macan, atau Taman Segitiga namanya ya kan. Nah, tempat-tempat itu tuh juga sering menampakkan dirinya gitu. Tapi itu yang katanya paling sering. Intinya sih hampir di seluruh tempat kota Makassar, bahkan sampai ke pelosoknya juga ya kan. Itulah makanya hantu ini membuat gempar seprovinsi Sulawesi Selatan. Nah, kita lanjut. Nah, ada satu kisah horor yang lumayan epik lah
Nah, sekitaran tahun 1997, ada orang yang tak sengaja berjumpa hantu Sumiati. Sebut saja Abdul. Nah, si Abdul ini baru pulang kerja ya kan? Kerja lembur lah gitu. Udah larut malam, sekitar pukul 2 dini hari. Jalan raya sudah sunyi, kendaraan pun jarang terlihat. Tapi anehnya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang cewek yang melambai di pinggir jalan gitu. Seperti lagi minta tumpangan. Gitu. Namun dia ini tidak peduli. Ia hanya melewati cewek itu. Kenapa dia cuek sama cewek itu? Si Abdul ini berpikir, ya palingan bukan cewek baik-baik. Ngapain sendirian malam-malam? Ini pasti bukan cewek baik-baik, bukan cewek yang elok lah gitu. Pikirnya si Abdul ini. Itu makanya si Abdul ini cuek ya kan. Tapi setelah membawa motor beberapa meter, si Abdul ini kembali terkejut. Karena di depannya itu ada perempuan lagi yang juga melambai-lambai. Tapi masalahnya itu adalah perempuan yang tadi. Dia curiga dong. Ini bukannya cewek yang tadi ya? Katanya gitu kan. Si Abdul ini perasaannya udah nggak enak nih. Lalu si Abdul ini terfokus nih sama kaki si cewek itu. Alangkah terkejutnya dia. Kaki perempuan itu tidak ada ternyata. Dan perempuan itu melayang. Tanpa berpikir panjang, ia mempercepat laju motornya dan melewati gadis yang sedang melambai itu lagi. Namun perasaannya makin tak enak pas ia perhatiin kaca spionnya. Dia lihat-lihat kan, dia intip-intip gitu. Ternyata tuh cewek terbang dari belakang mengikuti motornya. Ia pun makin mempercepat laju motornya dan tiba-tiba cewek tadi itu ada di depannya. Cewek yang mengikuti motornya sudah ada di depannya. Mukanya serem banget, pucat, dilumuri darah, matanya merah, dan bau bangkai. Segera ia menggas motornya sambil mulutnya komat kamit menyebut nama Allah. Dan akhirnya ia berhasil lolos. Dan alhamdulillah selamat sampai di rumahnya. Nah, keesokan harinya, Abdul ini menceritakan ke teman-teman sekantornya. Dan menurut kawan-kawan sekantornya, mungkin nih ya, mungkin itu hantu Sumiati. Tapi yang menjadi penasaran kenapa itu hantu mengincar orang kantor itu, mengincar si Abdul itu gitu. Kenapa coba? Emang apa salah si Abdul gitu ya kan? Nah, aku gak tahu harus ngomong apa lagi. Sekian konten kali ini ya kan. Gimana pendapat kawan-kawan semua tentang hantu Sumiati? Mungkin kawan-kawan pernah dengar atau kalian mendapatkan cerita yang berbeda dari yang aku ceritakan. Mungkin ada ceritaku yang salah atau terpleset lidahku atau gimana gitu. Menurut kawan-kawan gimana gitu ya kan. Apalagi kawan-kawan yang dari Makassar gitu, mungkin lebih tahu soal Sumiati ini. Jangan lupa komen, oke? Nah, aku nggak tahu harus ngomong apa karena hari udah jam 1. Pendapatku ya emang urban legend sana gitu, hargai aja sih kepercayaan orang sana. Mungkin ada kawan-kawan yang dari Makassar nggak tahu tentang cerita Sumiati, boleh tanya ke orang sekitar lalu kalian komen, oke? Aduh, aku udah capek nggak tahu harus ngomong apa, aku masih berbelit-belit berbicaraku gitu. Bahasa Indonesia aja aku mungkin cuma dapat 60 mungkin. Aduh, ya Allah, cara-cara aku masih kurang. Pokoknya itulah yang udah aku ceritakan sama kawan-kawan semua tentang hantu Sumiati. Mungkin kawan-kawan ada yang pengen request atau gimana, jangan lupa komen, oke? Udah, langsung aja penutupan. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua update dapat info video terbaru dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.